Ya salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat yang kasih Tuhan, saya berharap sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Ya sahabat dikasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai genderuwo. Ya, apa itu genderuwo sahabat yang kasih Tuhan? Ya, genderuwo adalah mitos ya yang berkembang di masyarakat Jawa yang menggambarkan yaitu makhluk halus yang seperti manusia tetapi lebih menyerupai yaitu kera ya, dia tinggi dan juga berbulu. Nah sahabat yang kasih Tuhan, konon genderuwo ini seringkali berbuat iseng kepada manusia, bahkan seringkali dikatakan bahwa genderuwo ini sering menggoda yaitu para perempuan, bahkan bisa menyetubuhi perempuan. Nah sahabat yang kasih Tuhan, bagaimana kebenarannya? Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Ya sahabat, ini kisah jin yang bernama genderuwo yang gemar melampiaskan nafsu pada wanita pada bangsa manusia. Dan kisah ini dialami oleh Baby P, DJ seksi yang menjadi korban oleh makhluk halus sebangsa genderuwo. Kisahnya menjadi viral di media sosial. Hal itu sungguh sangat mencengangkan. Ya, itu tadi sahabat yang kasih Tuhan, tayangan yang boleh kita saksikan bersama, yaitu sebuah pengakuan dari seorang DJ yang bernama Baby P ya, dimana dia mengaku bahwa dia pernah yaitu ditiduri oleh genderuwo. Nah bagaimana sahabat yang kasih Tuhan kebenarannya mengenai hal ini? Hambanya Penjulis Daud Tony akan menyampaikan yaitu mengenai sosok genderuwo dan kemudian bagaimana sesungguhnya gangguan genderuwo terhadap manusia secara khusus yaitu terhadap perempuan. Mari kita akan saksikan bersama-sama pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Apakah setan itu bisa menghamili? Ingat, saya pernah ngomong bahwa wujud roh setan yang asli itu adalah masih malaikat. Tetapi dalam penampakannya dia itu menyamar. Kalau genderuwo, ini pengalaman saya sebelum bertobat, itu orangnya hitam tinggi rambutnya nyodrok-nyodrok. Nah biasanya kalau saya belum bertobat, untuk ngundang genderuwo itu pakai burung gagak. Burung gagak dibelah. Burung gagak itu disembelih. Terusan dikasih apa nih? Bunga. Terusan dikasih apa nih? Kayak garam, sang kemenyan. Terusan darah gagak itu diginikan. Terusan itu gagak itu dipanggang di kemenyan itu biasanya genderuwonya akan muncul. Misalnya yang sering digoda itu adalah perempuan. Nah itu berarti kalau yang suka digoda perempuan, berarti dia bekas pengawal siapa adalah orang laki yang suka main. Ngerti dah? Itu nanti akan datang. Wah, datang. Nah nanti waktu datang, kalau perempuan itu punya suami, itu wajahnya akan mirip suaminya, tapi ada ciri khas khusus. Baunya itu kayak belerang. Suatu tempat kalau itu ada genderuwonya, itu tempat itu baunya kayak belerang. Kalau tidak bau belerang, itu bau ini ya. Tahu saudara ini bau kembang kantil, tahu? Kantil tahu lah ya. Nah, sebelum bertobat pernah urusan ke dukun dari Pak ya. Mesti. Loh kenapa saya ngomong demikian? Saya itu juga bekasnya kayak gitu-gituan. Itu baunya kayak kembang kantil. Kalau enggak bau adalah belerang. Kalau enggak bau kenongo. Nah kebanyakan genderuwo ini suka di pohon kenongo. Tahu pohon kenongo ya? Kenanga, ngerti enggak?
Nah, biasanya dia suka sekali di pohon kenanga, sama suka sekali ada di pohon beringin. Itu kalau datang, cirinya aja. Waktu magbilek gitu, itu sekeliling itu akan bau wangi kayak kenongo kabeh. Kalau dia menyamar jadi suami orang yang bersang. Tapi kalau dia itu datang, itu akan juga bisa terjadi kayak bau belerang. Tahu bau belerang? Kalau enggak kembang kantil, itu wangi semerbak. Nah, itu langsung magblek ini. Dan yang bersangkutan itu pikirannya akan dikuasai roh itu. Nah, akan dibuat seakan-akan bersetubuh. Apa namanya? Sebenarnya arti bersetubuh, kalau Alkitab berkata kalau orang menyembah berhala itu adalah berzina, betul ya? Kalau orang itu sampai mengadakan persetubuhan dengan roh, itu sebenarnya bukan bersetubuh seperti manusia, tapi roh itu membuat seakan-akan dia bersetubuh. Dan itu saudara, yang perempuan akan merasakan ya sama dengan orang yang bersetubuh, sampai dia mengalami klimaks juga. Tapi dalam persetubuhannya itu ada keanehan, baunya akan wangi semua. Jadi kalau misalnya ini kasurnya dia untuk tempat seakan-akan dibuat bersetubuh itu ya, itu kasurnya akan wangi semua. Tapi bisa terjadi kasurnya ini akan bau belerang atau bau kembang kantil. Setelah bersetubuh itu, biasanya genderuwonya ini, ya maklum biasa setan, untuk menyenangkan perempuan yang itu, yang dibuat seakan bersetubuh itu, dibuat apa adalah nanti akan nyuri tempatnya tetangga, pohon pisang, mangga, ada kesukaan misalnya contoh yang disenangi sama genderuwo, nanti akan nyuri tempatnya tetangga, pohon pisang, mangga. Jadi misalnya dia suka apel, genderuwo ini akan nyuri apel di supermarket, ngasih dia. Tapi bekas apelnya ini yang dipegang itu baunya kalau tidak wangi kayak belerang. Nah, nanti kalau dia ingin nasi, tiba-tiba nanti dia tetangga. Nah, tetangganya nanti nasinya itu jadi basi, tau basi kan? Busuk kan? Nasi tetangga itu sebagian diambil dikasihkan ke dia. Pada waktu orang tersebut, yang perempuan ini, untuk contoh ya, misalnya ini dibuat seakan-akan bersetubuh, roh ini akan mengambil laki-laki yang mengalami mimpi basah, spermanya diambil di alam roh dengan kekuatan roh, langsung dimasukkan ke rahim tersebut, dan terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma, jadi janin. Tapi janinnya ini ingat, supaya sebenarnya janinnya itu bukan dari genderuwonya itu, laki-laki yang mimpi basah, tapi laki-laki yang mana kan kita tidak tahu. Nah, biasanya itu roh ini akan ngambil dari salah satu gen atau khusus dari kerak ininya saudara, virus atau bakteri. Kalau tidak bakteri kayak seperti apa nih, ada sesuatu yang ada di kerak pokoknya ya. Jadi suatu sel yang ada di kerak juga ya, dimasukkan set gitu ya, ke ini plek, lahir anak, roh setan juga masuk set. Jadi kalau itu punya anak, anak itu tetap anak manusia, tapi roh ini set masuk, roh setan juga masuk langsung ke janin itu. Nah, lahir wujudnya pada bayinya itu apa?
ya matanya kayak mata manusia, tapi kulitnya biasanya diambil itu dari gen atau sel dari kera, tahu kera ya? Atau penyakit dari kera. Oke, intinya diambil di kera pokoknya. Tuh apa saya kurang ngerti juga, tapi pengalaman saya itu pokoknya diambil dari kera atau binatang, dimasuk. Lahir, cengeng, oleh anak itu nanti bulunya akan seperti kera. Tapi itu anak manusia atau bukan? Hah? Tetap anak manusia. Jadi suara itu ya kayak binatang, juga suaranya kayak wah, gitu ya. Nah kalau dia menjerit, dia ada hubungan batin dengan gerdu ini. Biasanya gerdunya akan datang. Itu gini, kobok-kobok gini. Oh, gitu. Nah saudara, kalau orang yang sampai melakukan hubungan dengan gerdu atau seakan-akan dibuat bentuk bersetubuh itu ya, itu ada namanya ikatan perjanjian. Berarti orang tersebut ada ikatan perjanjian yang dengan setan tersebut. Sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya penyedia Tony mengenai genderuwo dan juga gangguannya terhadap manusia, terutama kepada perempuan ya. Dia bisa menyamar menjadi suaminya, mungkin ya seperti itu, dan kemudian bahkan seakan-akan melakukan persetubuhan dengan manusia. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, ya, di dalam Imamat pasal 17 ayat 7 dikatakan janganlah mereka mempersembahkan lagi korban kepada jin-jin, sebab menyembah jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Nah, seperti kasih Tuhan, kenapa manusia mengalami gangguan setan? Ya, kemungkinan manusia tersebut ataupun orang tersebut melakukan yaitu perjanjian dengan setan ataupun melakukan hubungan dengan setan, sehingga setan itu akan terus mengganggu dan membayangi hidupnya. Entah itu mungkin keluarganya atau mungkin dari nenek moyangnya pernah melakukan yaitu sebuah perjanjian dengan setan. Nah, sehingga akhirnya dia mengalami gangguan setan tersebut. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengalahkan setiap kuasa si jahat. Karena itu gangguan setan bisa dikalahkan oleh yaitu kuasa Tuhan. Karena itu berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kalau sahabat diberkati buat setiap tayangan video ini, tinggalkan komentar di kolom komentar dan juga masukan yang boleh membangun channel ini sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.